Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Risma dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ustazah Darul Qutni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam. Pada hakikatnya, ajaran Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum, yakni wahyu ilahi, yang kemudian dikelompokkan menjadi dua macam berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Seiring dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam serta kompleksitasnya persoalan yang dihadapi umat manusia, mengakibatkan banyak persoalan baru yang secara eksplisit belum ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lahirlah sumber hukum tambahan berupa hasil ijtihad. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia akhirat. Nama-nama Al-Quran. Ada Alkitab, artinya sesuatu yang ditulis. Al-Furqan, artinya pemisah. Ar-Rahmah, artinya karunia. An-Nur, artinya cahaya. Al-Huda, artinya petunjuk. Dan Az-Zikra, artinya peringatan. Cara Al-Quran diturunkan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Periode turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam dua periode, yaitu pertama Mekah. Ciri ayatnya yaitu pendek-pendek dan mengandung soal tauhid, kepercayaan adanya Allah. Kedua, Madinah. Ciri ayatnya panjang-panjang, berisi mengenai hukum yang jelas dan tegas kandungannya. Kemudian, pokok-pokok kandungan Al-Quran. Pertama, prinsip-prinsip keimanan. Kedua, prinsip-prinsip syariah. Ketiga, janji dan ancaman. Keempat, sejarah atau kisah-kisah masa lalu. Kelima, ilmu pengetahuan. Selanjutnya, fungsi dan peran Al-Quran. Pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Kedua, memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu. Dan ketiga, sebagai penawar jiwa yang haus atau syifa. Penulisan Mushaf Al-Quran. Sejarah menginformasikan bahwa setiap ada ayat yang turun, Nabi Muhammad lalu memanggil para sahabatnya yang dikenal pandai menulis untuk menulis ayat-ayat yang baru turun. Setelah Nabi wafat, maka amanat pembukuan Al-Quran diserahkan kepada Zaid bin Sabit. Penafsiran Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan mengenai kandungan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang samar artinya. Metode-metode dalam penafsiran Al-Quran. Pertama, tafsir bil matsur, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan ayat Al-Quran dan riwayat. Kedua, tafsir bil ma'qul, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan akal rasio atau ijtihad. Ketiga, tafsir ijdiwat, yaitu penafsiran Al-Quran dengan memadukan antara tafsir bil matsur dengan bil ma'qul. Keempat, tafsir tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menafsirkan ayat secara berurutan. Kelima, tafsir maudlu'i, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Keenam, tafsir bil ilmi, yaitu menafsirkan Al-Quran menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Sunnah dan hadis. Pengertian sunnah dan hadis. Dalam makna aslinya, sunnah berarti perbuatan Nabi, sedangkan hadis berarti laporan atau reportase dari kegiatan sunnah tersebut. Kedudukan hadis. Hadis menjadi prioritas kedua dalam pengambilan hukum dan perilaku setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takrir atau menjelaskan isi Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Ketiga, bayan at-tashri atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Keempat, bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Macam-macam hadis.
Hadis ditinjau dari sisi periwayatannya. Ada hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad. Kemudian hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kehujahan hadis, yaitu keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak dapat digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum. Ijtihad. Pengertian ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam. Posisi ijtihad dalam syariat Islam. Ijtihad menggunakan pertimbangan akal secara jelas diundangkan dalam sebuah hadis sebagai alat untuk mencapai keputusan apabila tidak ada petunjuk dalam Al-Quran maupun hadis. Syarat-syarat mujtahid. 1. Memiliki integritas keimanan yang kuat terhadap syariah ilahiyah. 2. Mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan hukum. Ketiga, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai keilmuannya. Keempat, mengetahui kaidah-kaidah ushuliyah yang luas. Kelima, mengetahui produk-produk ijtihad atau hukum yang diwariskan oleh para ahli terdahulu untuk melihat kesinambungan hukum. Keenam, mengetahui ilmu riwayah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah kesahihan. Dan terakhir, mengetahui rahasia-rahasia tasyri'. Itulah penjelasan dari saya mengenai sumber ajaran Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.